بأن يمنعهما عن حدود الدماء والكلام. وثانيها إذا أصابه شيء عظيم من الدنيا يراه وبالا أي شدة لسوء العاقبة. وثالثها إذا أصابه شيء قليل من الدين يغتنم ذلك أي يعتقد أن ذلك ربح عظيم. ورابعها لا يمنع بطنها من الحلال خوفا مع الله تعالى ويرى نفسه قد هلك أي بذنب لسوء معاملته مع الله تعالى. Mengisi perutnya dari yang halal saja, takut la yamlau batnahu minal halal khawfan min ayyuqalitahu haram. Jadi walaupun halal kayak gini misalnya, di rumahnya serba ada buah-buahan, ada semua makanan serba ada, tapi dia tidak menikmati semua makanan itu, khawatir. Nah, ini ciri-ciri orang bertakwa ya. Kalau saya dihabisin, kalau sudah buah-buahan, makanan serba ada, makan semua. Tapi orang yang bertakwa, dia hati-hati, walaupun itu halal, hasil panennya, yang dia dapatkan dari kebunnya, dari ladangnya, dia dapatkan sendiri dari tanah yang dia punya, dia tidak nikmati, takut di situ ada campuran haramnya. Padahal itu jelas-jelas halal, dari hasil dari jerihnya, hasil dari tanahnya, dia takut ada campuran yang haram. Kemudian yang kelima, yaran nasa kullahum qad najau, yaitu memandang semua manusia, yaitu ialah orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah, orang yang takwa kepada Allah. Setiap melihat orang, oh ini dekat dengan Allah, oh ini walaupun tak songkoan tapi habisnya salawat Quran masalah berlebar tapi habisnya bermalam menjaga ngaji. Jadi menganggap semua orang itu baik, menganggap semua orang itu lebih baik daripadanya, dan menganggap dirinya wa yara nafsahu qad halakat, dan menganggap dirinya penuh dosa dan jauh dari Allah. Walaupun asadan pakai sepeda prima kayak Ustaz Bagong, sering ketemu di jalan. Itu saudaraku, bermaaf, tangi bermaaf. Jadi menganggap semua orang itu baik, menganggap orang itu lebih baik darinya, lebih alim. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan, kami sudah share arti dari 5 perkara ini di grup. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, kami persilakan. Untuk mencapai derajat ketakwaan itu memang mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena jaminan orang yang bertakwa itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Lebih dari 10 ayat, bisa lebih 12 ayat itu Imam Ghazali mengatakan keistimewaan kemuliaan orang yang bertakwa. Di sini disingkat dalam satu hadis ada 5 ciri-ciri orang yang bertakwa. La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta
hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadara mimma bihi al-ba's. Seseorang tidak akan mencapai tingkat ketakwaan sehingga dia meninggalkan apa-apa yang tidak mungkin tidak berdosa, tapi dia tinggalkan mungkin di sana ada sesuatu yang berdosa. Di sini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau di Al-Quran itu ditafsiri, Quran ditafsiri dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran disarai dengan Al-Quran, Al-Quran disarai dengan hadis. Itu para ulama mufassir itu begitu. Di sini hadis ditafsiri dengan hadis, hadis dijelaskan dengan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan min husni Islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari sempurnanya imannya seseorang yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Jadi sekiranya pekerjaan atau yang dikerjakan sekarang itu tidak ada manfaatnya, dia tidak lakukan seperti itu. Nah, seperti ini tanda-tandanya orang yang bertakwa. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari sempurnanya imannya seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Jadi waktunya itu digunakan untuk perkara atau hal-hal yang ada manfaatnya, yang ada gunanya, yang untuk dirinya dan untuk orang lain. Di sana disebutkan yang terakhir, yang kelima, yaitu melihat orang lain itu najau. Najau itu selamat, dan melihat dirinya halaka, celaka. Jadi tanda-tandanya orang yang muttaqin adalah melihat dirinya itu celaka. Ada apa bisa daya. Melihat orang lain, kotor. Jadi suudzon kepada dirinya sendiri dan husnudzon kepada orang lain. Ini termasuk tanda-tandanya orang yang bertakwa. Kenapa dia suudzon kepada dirinya sendiri? Mungkin amalan saya tidak diterima, mungkin amalan orang lain itu diterima. Jadi itu tanda-tandanya orang yang bertakwa. Mungkin puasa saya atau sholat saya tidak diterima, mungkin sholatnya orang itu diterima. Jadi selalu husnudzon kepada orang lain. Jadi kalau husnudzon itu tidak ada jeleknya sedikit pun kepada orang lain, tidak ada jeleknya. Meskipun orang lain itu nyata-nyata berbuat apa jelek, karena husnudzon. Kalau husnudzon kepada dirinya sendiri bahaya, akan menimbulkan apa? Ujub. Ujub itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, merasa dirinya lebih wah dari orang lain, sebab dirinya keturunan ulama, dirinya keturunan orang kaya, dirinya sudah mondok, dirinya banyak ilmunya. Bahaya itu, bisa menghapus amal-amal yang sudah terlewatkan. Dia tidak tahu amal-amalnya yang dulu sudah dihapus oleh Allah. Tidak tahu sebab apa? Ada satu sifat ujub, merasa dirinya lebih dari orang yang lain. Hati-hati. Ini biasanya ujub ini menghinggapi, nemplek kepada orang yang berilmu. Kayak saya ini. Alhamdulillah, kita selamat ya. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya berilmu, merasa dirinya pintar ngomong, sehingga menganggap orang lain apa kecil orang lain. Ini sombong saja. Bahaya seperti ini akan menghinggapi orang yang berilmu. Bahaya sekali. Maka dari itu, untuk menghilangkan sifat ujub seperti ini, untuk menghilangkan sifat takabur seperti ini, apa katanya Imam Ghazali? Untuk menghancurkan sifat seperti itu, salah satunya adalah jika kamu wiridan itu resapi. Jika kamu baca Al-Quran, resapi, tadabbur, tafakur, fikir-fikir apa yang ada dalam Quran, fikir-fikir apa yang kamu baca. Umpamanya baca salawat sekarang, fikir-fikir itu. Jangan kita asal ngomong baca salawat, mulut baca salawat, tidak membayangkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, tidak membayangkan
Kita bayangkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, sangat mulia, sehingga dari sangat mulianya diagungkan, dipuji oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dipuji. Kalau kita baca salawat itu ke akhlaknya Rasulullah dunia. Supaya apa? Akhlak yang ada yang tercela dalam diri kita itu hilang. Jadi imbasnya wiridan yang kita baca itu akan menghancurkan akhlak-akhlak yang ada pada diri ini supaya hilang dan terganti dengan akhlak yang terpuji. Itu membekas. Kalau wiridan itu yang kita baca, sholawat yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, kita hayati, kita tadabburi, itu sangat membekas dalam perilaku kehidupan seseorang. Tapi kalau cuma baca atau pikiran kemana-mana, baca sholawat, pikiran matanya ada TV, baca sholawat matanya ada HP, ya tak membekas. Ada faedahnya, memang ada dapat pahala, tapi akarnya itu dalam hati tidak membekas, sehingga tidak keluar nur atau cahaya yang timbul dari bacaan yang dibaca seperti sholawat. Kalau sholawat itu mengagungkan, memuliakan, maka itu akan menghancurkan akhlak-akhlak yang tercela pada diri orang yang baca sholawat. Itu jadi selalu suudzon kepada dirinya sendiri dan selalu husnudzon kepada orang lain. Dan termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa, tandanya orang yang bertakwa itu kok yang kedua apa? Mendapat musibah dalam urusan dunia, menganggap besar. Tidak ya. Oh, dia berjima itu. Apa? Ayam nahan anil fudul. Oh, ayam nahan anil jima wal kalam. Termasuk orang yang bertakwa itu jima di sini dengan istrinya, ya. Tidak berlebih-lebihan berjima dengan istrinya. Termasuk orang yang bertakwa. Benar ya jima ulah lebih ini. Malam ada, siang ada. Itu ada. Bukan termasuk orang bertakwa seperti ini. Jadi tanda-tandanya orang bertakwa itu mengurangi jima, qalilul jima, meskipun istrinya sendiri meskipun halal, hiper namanya. Jima Allah, malam lima, siang lima, malam jima Allah. Jadi ini tidak termasuk tanda-tandanya orang bertakwa seperti ini. Tidak termasuk. Ini sarahnya ya, bukan katanya saya. Sarahnya katanya Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi dalam apa ada untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan selain jima kan banyak. Saya kan sedekah sama istri saya. Saya kan cari pahala. Apa ada pahala yang lain kok jima? Padahal jima itu banyak jima itu banyak bisa menghancurkan badan, ya. Bisa mengurangi kekuatan badan. Kalau selalu jima lemes terus, Orang semua. Dan termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa adalah qalilul kalam, sedikit berbicara. Jadi kalau ada manfaatnya diam, kalau ada manfaatnya jangan bicara. Itu tanda-tandanya orang yang bertakwa. Kalau berbicara menyakitkan orang jangan, bukan tandanya orang bertakwa itu. Ya, hati-hati. Untuk pribadi diri saya sendiri mewasiatkan, umpamanya saya